Konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Tipe-tipe: 1. Tipe kegiatan manajemen. 2. Tipe keputusan manajemen. 3. Tipe informasi bagi manajemen. 4. Karakteristik informasi. Tipe kegiatan manajemen ada perencanaan strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasi. Juga ada tingkatannya, yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah. Perencanaan strategi. 1. Proses evaluasi lingkungan luar organisasi, yaitu lingkungan luar dapat mempengaruhi jalannya organisasi, misal produk baru, pasar baru. 2. Penetapan tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai organisasi berdasarkan visi yang dimiliki manajemen. Misal, dalam waktu 5 tahun menjadi penjual terbesar di dalam industri, menguasai 60% pasar. 3. Penentuan strategi, yaitu manajemen tingkat atas menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pengendalian manajemen. 1. Manajemen menggunakan tactical level, yaitu untuk menjalankan strategi yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. 2. Tipe keputusan manajemen, yaitu pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan dan analisis. Pengendalian operasi merupakan sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini merupakan penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen. Pengendalian operasi dilakukan di bawah pedoman proses pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas-tugas tingkat bawah. Keputusan tidak terstruktur merupakan keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Contoh kasus, Pak Budi adalah seorang presiden direktur PT Sejahtera. Ia harus selalu mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia dan ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Keputusan setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan tipe ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya seperti hal biasa kita temui di sekitar kita, seperti di tempat perusahaan, pastinya ada seorang manajer keuangan, misal terjadi pada PT Arta. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan manajer harus cermat dalam menginvestasikan serta mengolah keuangan pada PT Arta. Pada saat itu diharuskan penggantian mesin di pabrik dan harus menghitung dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Maka si manajer ini harus melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan secara cermat. Keputusan terstruktur merupakan keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh kasus,
Manajer produksi dari PT Langit selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Tipe informasi manajemen: 1. Informasi pengumpulan data, 2. Informasi pengarahan perhatian, 3. Informasi pemecahan masalah. Tipe informasi manajemen. Yang pertama, informasi pengumpulan data merupakan informasi yang berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan seperti apakah saya sudah mengerjakannya dengan baik atau belum. Nah, informasi ini berguna bagi manajer bawah untuk mengevaluasi kinerja personil-personilnya. Selanjutnya, informasi pengarah perhatian merupakan informasi untuk membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisienan, dan kesempatan yang dapat dilakukan. Nah, informasi ini untuk menjawab pertanyaan seperti permasalahan apakah yang seharusnya saya amati. Nah, informasi ini akan membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan yang terjadi. Nah, yang terakhir, informasi pemecahan masalah merupakan informasi untuk membantu manajer atas mengambil keputusan pemecahan masalah yang dihadapinya. Informasi ini untuk menjawab pertanyaan seperti manakah yang terbaik dari beberapa cara melakukan pekerjaan. Problem solving biasanya dihubungkan dengan keputusan yang tidak berulang-ulang serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Karakteristik sistem informasi manajemen. Menurut Mikhael, menjelaskan bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik. Nah, karakteristik sistem adalah sebagai berikut. Seperti suatu sistem mempunyai komponen-komponen sistem atau subsistem. Suatu sistem mempunyai batas sistem. Input, transformasi, output, tujuan, mekanisme pengendalian. Selanjutnya, suatu sistem mempunyai lingkungan luar dan suatu sistem juga mempunyai penghubung serta mempunyai tujuan. Setiap subsistem mempunyai sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Jadi, dapat dibayangkan jika di dalam suatu sistem ada subsistem yang tidak berjalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tentunya sistem tersebut tidak akan berjalan mulus, atau mungkin juga sistem tersebut rusak sehingga dengan sendirinya tujuan sistem tersebut tidak tercapai. 1. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 2. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan bagi sistem tersebut. 3. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke yang lainnya. Keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung, satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya, membentuk satu kesatuan. 4. Tujuan. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.